Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاذرون المتقون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya siang hari ini kita diberikan kesempatan dan kekuatan serta kesehatan yang baik sehingga langkah kita menjadi ringan untuk menuju ke tempat yang baik ini dalam rangka mentaati segala perintah Allah, membuktikan keimanan dan keislaman kita
memantaskan diri kita sebagai hamba yang berharap surga dengan melakukan amal saleh, dengan melakukan kebaikan di hari Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam sepatutnya dan sepantasnya kita sampaikan dan semoga tercurah kepada junjungan alam, Nabi yang mulia, Nabi terpilih yang paling bersih hatinya, paling khusyuk salatnya, paling bijak keputusannya, paling berani di dalam memutuskan perkara. Nabi yang senantiasa kita dengar namanya dan sering kita baca lafadznya, yang kita rindukan pertemuannya dan kita harapkan syafaatnya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, khatib mengingatkan buat kita semua, wabil khusus buat pribadi khatib, untuk senantiasa meningkatkan dan mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Adalah orang yang bertakwa yang ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan kecukupan dari cara dan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bersandar diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amrih, dan sungguh Allah akan menyampaikan terhadap urusan-urusan yang kita inginkan. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Hamba Allah yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang orang-orang yang bahagia mendapatkan keuntungan di dalam hidupnya. Di dalam surat Al-A'la Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla." Al-A'la ayat 13 dan 14. Sungguh beruntung, sungguh bahagia dan mendapatkan kemenangan orang yang tazakka, yaitu orang yang mensucikan dan membersihkan dirinya. Kemudian yang kedua, wa dzakara isma rabbih, dan senantiasa ingat zikir kepada Tuhannya yang Maha Esa. Dan yang ketiga adalah fasalla, mereka yang menjaga salatnya di dalam kesehariannya. Hamba Allah yang berbahagia, ayat ini menjadi nasihat buat kita dan juga panduan buat kita. Betapa sungguh kebahagiaan informasinya datang dari Allah, kemenangan beritanya dari Allah, dan Allah jelaskan siapa yang mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan, yaitu terjelaskan di dalam ayat ini, yaitu yang pertama adalah mereka yang senantiasa tazakka, membersihkan dan mensucikan dirinya, bersih jasadnya, suci jiwanya. Inilah yang disebut dengan manusia yang terdiri dari dua unsur, jasadiyah dan ruhaniyah. Bahwa kita memiliki jasad yang terlihat, tapi juga ada unsur yang kedua yang tak terlihat, tapi dia menggerakkan yang tampak, yaitu ruhani kita, yang seringkali kita abai untuk membersihkan dan mensucikannya. Dengan apakah diri kita mensucikan jiwa kita? Tentu dengan kedekatan kita dan sandaran kita kepada yang maha suci dan maha membersihkan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hamba Allah, sungguh kita sadar betapa dalam diri kita ada dorongan yang kuat, keinginan yang besar untuk melakukan banyak hal, punya angan-angan dan cita-cita serta harapan. Itulah yang disebut dengan nafsu, yang Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 33 yang berbunyi, inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya dorongan nafsu, kekuatan nafsu ammarah itu cenderung kepada keburukan.
kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita punya kemauan, kalau tidak dikendalikan dengan kita bersandar kepada Allah, dengan upaya kita untuk senantiasa menghadirkan agama di dalam mengawal keinginan itu, maka keinginan itu akan berakibat buruk kepada diri kita. Betapa banyak orang yang ketika punya keinginan kemudian melepaskan dari ketaatannya hingga akhirnya berakibat buruk dan penyesalan yang dirasakan kemudian. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka tazkiyatun nafas, pensucian diri kita, sesuatu yang wajib untuk kita lakukan di dalam keseharian kita. Beristighfar adalah pintu masuk untuk kita bisa mensucikan jiwa kita dan membersihkan qalbu kita. Bahwa qalb kita pun juga bolak-balik, bahwa qalb kita pun juga sering tidak stabil. Maka ada doa yang juga diajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Maka sungguh apa yang kita lakukan hari ini, dengan kita duduk bersimpuh, meninggalkan sejenak kegiatan duniawi kita, dengan kita menanggalkan urusan dunia kita, dan selanjutnya kita duduk berzikir di tempat ini, adalah bagian yang sangat vital untuk kita bisa mensucikan jiwa kita, membersihkan qalbu kita dari keinginan dan dorongan nafsu yang sering tidak terkendali oleh diri kita sendiri. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka ketika seorang hamba berusaha dan berupaya di dalam hari-hari yang dia isi untuk terus mensucikan diri, membersihkan diri, maka keberuntungan yang akan dia dapat, kemenangan yang akan dia raih insyaallah. Yang kedua, keberuntungan dan kemenangan diberikan kepada mereka yang dzakarasma rabbih, orang yang senantiasa ingat zikir kepada Tuhannya. Tidak mungkin kita menjauh dari Allah, tidak mungkin kita berlepas dari takdir Allah, dan tidak mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan tanpa kita dekat dengan Allah. Karena Allah adalah sumber kebahagiaan dan keselamatan. Kalau sumbernya kemudian dijauhi, maka bagaimana mungkin kebahagiaan itu akan didapat? Maka lihatlah orang yang mencoba dan berusaha mengumpulkan dunia, mencari harta, tapi tidak melibatkan Allah, menjadikan agama sebagai pedoman. Ujung-ujungnya adalah nafsu yang tak terkendali, kebahagiaan pun jauh dari keinginan dan harapan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 41-42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, zikirlah terus kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah sepanjang pagi dan petang. Allah yang mengetahui bagaimana mestinya kita mengisi kehidupan ini, maka Allah juga jelaskan bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan itu. Tak lain dan tak bukan, kebahagiaan, keselamatan, ketenangan jiwa hanya bisa diperoleh dengan kita terus bersandar mengingat Allah sebagai sumber kebahagiaan. Bukankah kita setelah habis sholat selalu berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam, dan selanjutnya, yang artinya ya Rabb antas salam, engkaulah yang maha menyelamatkan dan membahagiakan, wa minkas salam, dan dari engkau segala keselamatan dan kebahagiaan, wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu kembalinya segala kebahagiaan dan keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami ya Rabb, hidupkan kami ya Rabb dengan keselamatan. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, berjarak dengan Allah sebagai tanda jauhnya kebahagiaan hidup. Ketika menjauh dari Allah,
maka saat itu pula seorang hamba sedang menyulitkan dirinya dan menempatkan pada kehinaan hidupnya. Maka saudaraku, kenapa zikir harus dilakukan setiap hari, setiap saat? Karena memang tidak ada kebahagiaan ketika kita jauh dari Allah. Apakah zikir harus membaca kalimat thayyibah? Tentu tidak. Zikir artinya hati kita terpaut dan terikat dengan pencipta kita. Hati kita senantiasa kita sandarkan kepada pencipta kita yang di tangannya segala kebaikan dan keburukan, dan di tangannya segala kebahagiaan yang selalu kita mohonkan dan kita harapkan di dalam doa-doa kita. Maka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, zikir adalah ibadah. Maka karena ibadah ada kebaikan dan pahala yang akan kita dapatkan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Dan yang ketiga, kebahagiaan dan kemenangan Allah janjikan, Allah pastikan akan didapat oleh orang yang fasalla, menjaga salatnya, menjaga komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, salat adalah sebagai pertanda perbedaan antara kekufuran dan keimanan. Sebagaimana Rasul bersabda, bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Bedanya orang yang beriman dan tidak beriman adalah di dalam meninggalkan salatnya. Maka hafidhu, peliharalah dan jagalah ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Begitu nasihat Allah kepada kita, jaga dan pelihara dan tegakkan salat ini, terlebih salat wusta. Para ulama memberikan penafsiran tentang salat wusta, di antaranya adalah salat subuh, ada yang menafsirkan salat asar. Dua waktu ini yang kita sering lalai. Dengan alasan kesibukan dalam pekerjaan, asar pun terlewatkan. Dengan alasan terlalu capek sehingga harus istirahat panjang, subuh pun terlewatkan. Maka jaga dan perhatikan tentang dua salat ini. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, salat yang kita kerjakan adalah bentuk kebaikan dan juga zikir kita kepada Tuhan. Sebagaimana Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya saya ini Allah, tidak ada ilah kecuali saya, sembahlah saya dan dirikanlah salat untuk mengingat saya. Salat adalah bagian dari zikir, dan zikir itu adalah kebaikan itu sendiri. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas dengan kebaikan yang banyak. Dan kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita yang melakukannya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau engkau berbuat baik, ketahuilah kebaikan itu untuk kalian semua. Dan kalau kalian berbuat salah, ketahuilah akibat kesalahan itu akan berakibat kepada anda sendiri. Hamba Allah yang berbahagia, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang sama. Para ulama memberikan penafsiran, ketika orang berbuat baik kepada saudaranya, sekali dibalas dengan kebaikan, dua kali ia berbuat baik kepada saudaranya, dibalas dengan kebaikan yang sama. Ketika ia melakukan kebaikan untuk ketiga kalinya, mungkin saudaranya lupa untuk membalas kebaikannya. Maka jangan memikirkan dia yang tidak mengembalikan kebaikan, karena sesungguhnya kalau dia tidak mengembalikan kebaikan, pasti kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah yang Maha Membalas. Maka saudaraku hamba Allah, kapanpun dan saat kapanpun Allah akan memberikan balasan itu kepada kita. Jangan fokus kepada apa yang kita berikan kepada orang lain, dan jangan fokus kepada orang yang tidak membalaskan kebaikan kepada kita. Karena hakikatnya kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah di waktu, dengan cara dan bentuk yang Allah lebih tahu akan diberikan kepada kita.
Maka Imam Al-Ghazali dalam makolahnya mengatakan, la khaira fi khairin la yadum, bal syarrun la yadum, khairum min khairin la yadum. Artinya tidak ada kebaikan atau bukanlah kebaikan di dalam kebaikan yang tidak berkelanjutan. Bahkan keburukan yang tidak dilanjutkan lebih baik daripada kebaikan yang tidak berlanjut. Artinya apa? Jangan karena kebaikan kita tidak dibalas oleh orang yang kita berikan, terus kita berhenti untuk tidak melakukan kebaikan. Kalau mungkin kita hari ini sudah sholat, terus kita berpikir kenapa saya sudah sholat tapi begini-begini aja, maka jangan karena belum datangnya kebaikan itu kepada kita, terus kita berhenti untuk sholat. Demikian ketika kita berdoa, terus kita berpikir saya sudah berdoa banyak tapi serasa doa saya belum diijabah, terus kita berhenti dari berdoa, maka itu bukan sebuah kebaikan. Yang baik adalah ketika kita tahu bahwa itu baik, kita kerjakan terus menerus, dan pasti Allah akan berikan membalas itu dengan kebaikan yang banyak. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, karena Allah itu maha membalas. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas dengan kebaikan yang banyak. Salat yang kita lakukan adalah sebuah cara, sebuah media untuk kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang maha baik, yang di tangannya segala kehendak dan takdir. Yang Allah kalau sudah berkehendak, idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mungkin bagi manusia tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Mungkin buat manusia itu sulit, tapi tidak ada yang sulit bagi Allah. Mungkin buat manusia itu mustahil, tapi tidak ada yang mustahil buat Allah. Karena tidak ada sifat yang mustahil bagi Allah, karena kehendaknya mutlak, perbuatannya tidak disetir oleh siapapun. Maka kepada Allah kita bermohon, kepada Allah kita berharap, kepada Allah kita yakin, dan kepada Allah kita bersandar diri. Dan siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah hasbuh, akan mencukupkan dan akan menjamin segala apa yang kita mohonkan kepadanya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang istiqamah di dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita adalah orang yang terus tegak di dalam kesalehan, tidak berhenti melakukan kebaikan hanya karena ada satu keganjalan, seakan kebaikan itu belum dibalas. Kalau kita yakin dan agama kita mengatakan itu baik, maka jangan berhenti untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan yang banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun al-muttaqun, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بكنثه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، ورضى الله عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الطاهرين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الطاهرين في بلدان المسلمين عامة. اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونيسي بلدة طيبة تجري أحكامك وسنة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والأذى إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Sawu sufakum, luruskan dan rapatkan saf untuk kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء الأحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.